Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian sadaqakumullah. Malam hari ini kita akan melanjutkan materi masih pada bab pintu kebaikan, penjelasan tentang banyaknya pintu kebaikan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana 2 hadis lagi nanti kita selesaikan untuk bab ini. Hadis yang ke-140 dari kitab Riyadhus Shalihin atau hadis yang ke-24 dari bab tersebut. Bismillah, ar-rabi'u wal ishruna. Hadis yang ke-24. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas, semoga Allah meridhoinya. Kalau disebut Anas berarti Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimur Rasul, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yarda 'anil 'abdi. Sesungguhnya Allah itu meridhoi 'anil 'abdi, pada seseorang, ayya'kulal aklata, jika dia makan makanan atau makan sesuatu, fayahmadahu 'alaiha, kemudian dia mengucapkan pujian, maksudnya di sini adalah pujian kepada Allah, 'alaiha, atas makanan tersebut, au yashraba syarbata, atau meminum minuman, fayahmadahu 'alaiha, lalu kemudian dia memuji Allah atas minuman tersebut. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim pada hadis yang ke-6932, dan Imam Ahmad juga meriwayatkannya pada hadis yang ke-12168. Wal aklata, adapun makna dari aklata adalah makan siang atau makan malam. Tapi kalau secara umum itu adalah makanan yang dimakan. Kemudian yang berikutnya, bahwa makna dari yarudha, Allah meridhoinya, adalah Allah menerima amalnya dan akan memberikan balasan pahala kepada orang tersebut. Kemudian yang berikutnya, bahwa faedah yang didapatkan dari hadis ini, yang pertama adalah dorongan atau motivasi untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas keluasan fadlullah, keutamaan Allah, dan juga banyaknya kenikmatan yang Allah berikan. Dan bahwasannya rasa syukur itu merupakan jalan menuju keberuntungan seseorang dan diterimanya amal seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala yang berhak
untuk mendapatkan pujian atas nikmat-nikmat tersebut. Sebab Allah lah yang memberikan nikmat-nikmat tersebut. Ya. Termasuk di sini kalau diceritakan adalah tentang makanan dan minuman. Itu bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mau dihitung yang lainnya maka sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan aku datangkan kepada kalian apapun yang kalian minta, wa in ta'uddu, dan jika kalian menghitung nikmat Allah la tuhsuha, kalian tidak akan mampu menghinggakannya atau menentukan bilangannya. Karena saking banyaknya nikmat tersebut. Dan disinilah Allah lah yang berhak untuk mendapatkan pujian karena dialah yang memberikan kenikmatan tersebut. Kemudian melakukan hal-hal yang bersifat mubah, bersifat boleh. Makan minum itu kan kalau secara hukum mubah, boleh. Itu kalau berkaitan niatnya dalam rangka beramal soleh, ya, dengan niat yang baik. Misal dia makan minum diawali dengan basmalah, kemudian makan dengan tangan kanan, kemudian setelah selesai dia memuji Allah Subhanahu wa taala, maka bagi pelakunya amal tersebut bernilai sebagai amalan ketaatan yang akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Jadi sekali lagi ini sejatinya amal mubah, amal yang boleh secara hukum, tapi karena diniatkan untuk amal soleh juga, di dalamnya mengikuti cara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari memulai makanannya, bahkan nanti kalau diurutkan dari sebelumnya, cara mendapatkan makanan minumannya dengan cara yang halal, ketika akan makan baca basmalah, kemudian makan dengan tangan kanan, duduk, lalu kemudian diakhiri dengan pujian kepada Allah, maka seluruhnya akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala. Jadi ternyata jalan kebaikan itu sangat banyak, termasuk di dalamnya pada hal-hal yang hukumnya mubah, ya. Sama halnya juga tidur, nanti kalau mau dibahas yang lainnya, tidur merupakan amalan yang kalau dibahas secara hukum dia juga mubah, hukumnya adalah boleh, tapi akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau tidurnya dimulai juga karena mengikuti Rasulullah SAW tata caranya, kemudian tidurnya dalam rangka untuk mengembalikan stamina agar bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kembali, atau merefresh tubuh kita supaya bisa melaksanakan amal soleh kembali. Ya mas, kan asadakumullah, itu hadis yang ke-24. Kemudian hadis yang terakhir dari bab ini adalah hadis yang ke-25, al-khamisu wal ishrun, hadis yang ke-25. An Abi Musa radhiyallahu anhu, dari Abu Musa al-Ash'ari, semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya. Ala kulli muslimin sadaqah, ya. Setiap orang muslim itu atasnya sedekah, atau dalam makna yang lain dia harus bersedekah. Pada setiap orang muslim, orang yang beragama Islam, maka dia harus bersedekah. Qala, kemudian Abu Musa bertanya, ara'aita illam yajid, bagaimana pendapat Tuhan, bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah kalau dia tidak mendapati sesuatu yang bisa disedekahkan? Qala ya'malu biyadaihi fayanfa'a nafsahu wa yatasaddaq, dia beramal dengan tangannya, ya. Jawaban Rasulullah SAW,
Jadi Rasulullah bersabda menjawab pertanyaan Abu Musa tadi, kalau tidak ada maka hendaklah dia bekerja dengan kedua tangannya. Kemudian dia akan dapat memberikan kemanfaatan untuk dirinya serta dia juga bisa bersedekah. Qala, kemudian Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bertanya lagi kepada Rasulullah, ara'aita illam yastati'? Bagaimana jika dia tidak bisa ya Rasulullah? Qala, maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, yu'inu dzal hajatil malhuf, hendaklah dia membantu orang yang membutuhkan bantuan. Qala, kemudian Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bertanya lagi, ara'aita illam yastati'? Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah jika dia juga tidak mampu melakukannya? Qala, maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, ya'muru bil ma'ruf awil khair, maka hendaklah dia menyuruh berbuat kebaikan, hal yang ma'ruf, hal yang khair. Qala, Abu Musa bertanya lagi, ara'aita illam yaf'al? Wahai Rasulullah, bagaimana jika sekiranya dia tidak mampu, tidak melakukannya juga, ya, tidak kuasa berbuat demikian, ya. Qala, yumsiku anisyarri fa innaha sadaqah. Maka Rasulullah SAW bersabda, menahan diri dari keburukan, dari perbuatan maksiat. Fa innaha, maka sesungguhnya itu pun merupakan sedekah, merupakan sedekah. Hadis muttafaqun alaih, hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Bukhari ini hadis yang ke-1445, Imam Muslim pada hadis yang ke-2333. Imam Ahmad juga meriwayatkan dalam keterangannya adalah hadis yang ke-19.531. Kemudian di dalam hadis ini yang pertama, maksud dari kata ya'malu biyadaihi, dia bekerja dengan kedua tangannya, adalah dia bekerja yang dari pekerjaan itu dia mendapatkan upah. Ma yu'khadu alaihi ajran, yang bisa mendapatkan upah, yang bisa mendapatkan uang, ya. Yang bisa mendapatkan hasil, ya, mendapatkan hasil. Kemudian berikutnya berkenaan dengan hadis ini merupakan motivasi, ya, dorongan kepada setiap muslim untuk berusaha, untuk bekerja, ya, memenuhi kebutuhan hidupnya. Supaya apa? Supaya dia tidak mengharapkan atau menjaga martabatnya, kehormatannya dari meminta-minta. Satu, ya. Jadi supaya tidak menjadi bagian orang yang meminta-minta, hanya mengharapkan bantuan dari orang lain, ya. Karena kedudukan orang yang bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri lebih baik daripada orang yang selalu berharap mendapatkan bantuan dari orang lain, alias mengemis atau meminta-minta. Nanti dalam keterangan yang lainnya juga termasuk di sana kita tidak diperbolehkan untuk meminta-minta kepada orang lain kecuali dalam kondisi terpaksa. Makanya di sini anjurannya bagaimana seorang muslim itu berusaha untuk bekerja yang dari bekerja tersebut akan mendapatkan upah atau mungkin mendapatkan hasil, sehingga dia tidak mengharapkan bantuan dari orang lain berupa pemberian dari hasil dia meminta. Kemudian yang berikutnya, dari hasil yang dia dapatkan pun akhirnya juga bisa dia gunakan untuk bersedekah. Jadi selain untuk memenuhi kehidupan dirinya, dari hasil yang didapatkan pun dia bisa melakukan sedekah, mengeluarkan sebagiannya untuk dibagikan kepada orang lain. Jadi dalam hal ini amalan tersebut bermanfaat untuk dirinya sendiri dan juga amalan tersebut bermanfaat untuk orang lain. Dan disitulah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bagian di mana seorang muslim, pada setiap orang muslim itu harus ada
amalan yang berupa sedekah. Kemudian yang berikutnya, dari hadis ini menunjukkan tentang sempurnanya makna sedekah dengan banyaknya macam, atau macam yang banyak, tidak hanya satu. Bukan sekedar hanya memberikan harta saja kepada orang lain, tapi ada bentuk yang lainnya. Sebagaimana ketika Abu Musa al-Asy'ari berkata kepada Rasulullah, atau bertanya kepada Rasulullah, kalau dia tidak mampu yang pertama bagaimana Rasulullah? Maka Rasulullah memberikan saran agar dia membantu orang yang membutuhkan bantuan. Itu ternyata juga bernilai sedekah, ya. Jadi dia curahkan tenaga dia untuk membantu orang lain, maka itu pun bernilai sedekah. Begitu juga yang kedua, ketika dia menyuruh orang lain berbuat baik, ya, maka itu pun bernilai sedekah. Kemudian juga ketika seorang menahan diri dari perbuatan maksiat, ternyata juga itu bernilai sedekah. Sekali lagi, dari sini makna sedekah itu memiliki macam yang sangat banyak. Dan disinilah termasuk di antara keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan hal-hal tadi. Sekiranya ada satu yang tidak bisa dilaksanakan, masih ada pintu lain yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kita lakukan. Jamaah sekalian asadakumullah, ini hadis yang terakhir dari pembahasan bab penjelasan banyaknya jalan kebaikan. Tentunya di sini adalah jalan kebaikan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memotivasi kita semuanya untuk bersemangat dalam beramal soleh, karena amal soleh, pintu amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala dibuka sebanyak-banyaknya. Tidak bisa melaksanakan satu pintu, masuk pada satu pintu, masih ada pintu yang lain yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak bisa menjadi alasan bagi diri kita untuk tidak beramal soleh. Wah, tidak bisa saya beramal soleh. Ternyata apa? Allah bukakan pintu yang lainnya, sehingga tidak ada, sekali lagi tidak ada alasan lagi bagi diri kita untuk tidak beramal soleh. Kemudian pada pembahasan berikutnya kita masuk pada bab baru, bab yang ke-14, babul iqtisadu fit ta'ah, bab tentang berlaku sederhana dalam amal ketaatan atau dalam amal ibadah. Babul iqtisadu fit ta'ah, bab tentang berlaku sederhana dalam ketaatan. Diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Surat Thaha ayat 1 dan 2. Kalau menilik ayat ini merupakan bagian dari ayat yang menjadi wasilah masuknya sahabat Umar radhiyallahu anhu ke dalam Islam dari yang sebelumnya sebagai seorang musyrik. Adapun asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat ini disebutkan oleh Imam Ad-Dhahhak, bahwasanya orang-orang kafir, Imam Ad-Dhahhak ini tabi'in, muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa orang-orang musyrik itu mengatakan bahwasannya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk memberatkan orang-orang muslim, untuk memberatkan orang-orang muslim. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Salah satu surat yang diawali dengan ayat yang berisikan kumpulan huruf muqatta'ah. Jadi ada beberapa surat yang diawali ayatnya di dalamnya adalah kumpulan huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus,
dan cara membacanya punya cara tersendiri. Ya. Seperti alif lam mim, alif lam ra, dari mulai yang satu huruf saja, nun, qaf, kemudian dua huruf seperti ini, toha, yasin, dan lain sebagainya. Tiga huruf alif lam ra, empat huruf alif lam mim sad, alif lam mim ra, sampai dengan yang 5 huruf paling banyak, kaf ha ya ain sad. Itu ayat-ayat yang berisikan ataupun dari rangkaian huruf-huruf muqatta'ah. Dan disebutkan bahwa ini merupakan bagian dari mukjizat yang ada dalam Al-Qur'an. Dalam ayat ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami menurunkan Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad, litashqa, untuk memberatkanmu, ya, untuk memberatkanmu atau mendapatkan beban. Ya. Kembali kepada cerita Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau belum masuk Islam, beliau termasuk di antara orang yang keras juga permusuhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkanlah salah seorang di antara Umar. Ada yang pertama Umar, yang satu Amr, ya. Abu Jahal itu namanya Amr. Salah satu di antara kedua orang yang kuat permusuhannya, keras permusuhannya kepada Islam, agar mereka mau menerima Islam. Dan nantinya akhirnya kemudian Allah takdirkan Umar bin Khattab yang masuk Islam. Jadi dikisahkan ketika Umar bin Khattab akan membunuh Rasulullah SAW. Jadi dalam kondisi marah, dia pun menghusung pedangnya, mempersiapkan pedangnya untuk menemui Rasulullah SAW. Di tengah perjalanan ada orang yang melihat dan menyapanya, ya Umar, mau kemana engkau? Saya mau mendatangi rumah yang di dalamnya ada Muhammad. Dalam rangka apa? Saya ingin membunuhnya karena dia telah memecah belah umat, ya, memecah belah orang-orang yang ada di Mekah. Maka orang tadi berkata, mengapa engkau tidak melihat keluargamu terlebih dahulu? Mengapa? Ada keluargamu yang sudah mengikuti Muhammad. Siapa? Maka kemudian disebutkanlah adiknya, yaitu Fatimah binti Al-Khattab, ya, radhiyallahu anha. Fatimah. Akhirnya Umar yang tadinya akan berangkat menuju rumah di mana di sana ada Rasulullah SAW, ada yang menyebutkan mau ke rumah Al-Arqam, ya, Baitul Arqam, rumahnya Al-Arqam, kemudian akhirnya mengurungkan malah balik menuju rumah adiknya, yaitu Fatimah. Dan kemudian ketika itu qadarullah di rumahnya Fatimah beserta suaminya sedang belajar Al-Quran, ya, dan terdengar suara tersebut. Tapi begitu diketok oleh Umar, Fatimah beserta suaminya pun memberhentikan pembelajaran tersebut, di mana disebutkan pada waktu itu juga sahabat yang mengajarkan Al-Quran kemudian disuruh untuk bersembunyi. Akhirnya masuklah Umar ke dalam rumah tersebut setelah dibukakan oleh adiknya. Ditanya oleh Umar, apakah kalian semua mengikuti ajarannya Muhammad? Ya. Karena diam saja kemudian akhirnya dipukullah adiknya. Lah ketika dipukul dan melihat ada darah yang mengalir dari bibir adiknya, ada rasa iba. Ya. Ya, ada rasa iba yang kemudian akhirnya bertanya, apa yang tadi barusan kalian baca? Saya pengen lihat lembaran itu. Kemudian dan pada itu Al-Quran belum sebagaimana sekarang, ya, masih lembaran-lembaran. Maka adiknya berkata, kamu tidak boleh megang lembaran ini, ya, karena engkau adalah orang kafir. Lalu kemudian Umar bersuci, baru dia buka. Nah, yang dibuka adalah surat ini, Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilam. Nah, itu terus sampai berikutnya, ya. Disebutkan ketika baca ayat tersebut malah akhirnya kemudian Umar bin Khattab menangis lalu minta kepada adiknya beserta suaminya untuk memberi atau mengantarkan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah ditunjukkan, akhirnya berangkatlah di sana. Nanti kisahnya ketika sampai di rumah Al-Arqam tadi, diketok, terdengar suara Umar, orang-orang sudah siap.
Nah, salah satu di antara sahabat yang sudah masuk Islam, Hamzah bin Abdul Muthalib, sudah siap-siap. Ya Rasulullah, kalau dia masuk dalam rangka kebaikan kita terima, tapi kalau dia dalam rangka yang sebaliknya, dalam rangka untuk melaksanakan hal-hal yang buruk, maka saya sudah siap. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Hamzah pun dikenal orang yang pemberani. Maka ketika dibukakan, kondisi wajah Umar sudah berubah. Artinya karena apa? Karena dia akan masuk Islam. Dari sinilah kemudian kita dapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dua orang yang didoakan, salah satunya masuk Islam, dalam hal ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kembali lagi pada ayat ini, bahwa ayat ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik Quraisy, bahwasanya Al-Qur'an itu menjadi beban bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata bukan, ya. Tidaklah Al-Qur'an itu turun, kami turunkan kepadamu wahai Muhammad untuk atau agar engkau mendapatkan beban, tidak, ya. Kemudian Imam Qatadah rahimahullah menyebutkan bahwasanya bahwa Al-Qur'an turun itu sebagai rahmat, cahaya dan petunjuk menuju jannah. Jadi beliau menyebutkan seperti itu. Jadi kota Imam Qatadah menyebutkan Al-Qur'an adalah rahmat, nur, cahaya dan huda, petunjuk menuju jannah. Bukan sebagai sesuatu yang memberatkan, ya, atau menjadi beban. Kemudian waqala ta'ala, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan bagi kalian kesukaran, kesusahan. Surat Al-Baqarah ayat 85, maaf. Walaupun hadis ini berisikan tentang rukhsah bagi orang yang siam untuk tidak siam, ya, jadi kalau sakit perjalanan boleh tidak puasa, rukhsah, tapi juga bermakna untuk yang lainnya. Jadi selain untuk puasa juga untuk yang lainnya. Maksudnya apa? Bahwa agama Islam ini didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bagi kalian itu mudah, bukan untuk menjadikan kalian susah, seperti itu. Sama sebagaimana dalam ayat yang lainnya, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, ya. Dalam surat Al-Hajj disebutkan, dan tidaklah dia Allah menjadikan atas kalian dalam agama ini haraj, ya, kesusahan, ya, kesulitan, tidak ada, ya, tidak ada. Termasuk dalam hal ini adalah pembahasan berkenaan dengan amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Ini muqaddimah dari ayat berkenaan dengan bab ini. Kemudian masuk pada pembahasan hadisnya. Hadis pertama atau hadis yang ke-142 dari kitab Riyadhus Shalihin. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa indaha imra'atun qala. Dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya. Ini ibunda Aisyah, salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putri sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Salah seorang di antara istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut juga sebagai ummahatul mukminin, ibundanya orang-orang beriman. Istri yang dinikahi dalam kondisi perawan, jadi satu-satunya istri yang dinikahi oleh Rasulullah SAW dalam kondisi perawan, ya. Dinikahi oleh Rasulullah SAW masih dalam kondisi muda, ya. Salah satu hikmahnya adalah ilmu Islam, berkenaan dengan Islam, didapatkan salah satunya melalui perantaraan ibunda Aisyah, terutama hal-hal yang tidak diketahui oleh sahabat-sahabat yang lainnya berkenaan dengan terutama yang ada dalam kehidupan rumah tangga. Jadi kalau yang ada di dalam rumah, nanti ilmu yang didapatkan salah satunya dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha.
Ya, makanya disebutkan salah satu di antara sahabiyah ya, yang banyak meriwayatkan hadis adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi salah satu hikmahnya Allah perintahkan Rasulullah untuk menikahi Ibunda Aisyah adalah agar ilmu itu bisa menyebar luas ya. Dan salah satu sebagai pemegang ilmunya adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk rumahnya. Wa indaha imra'atun, di sisi Aisyah ada seorang perempuan. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hadza? Ini siapa? Siapakah ini?" Qalat, maka kemudian Ibunda Aisyah berkata, hadihi fulanah, ini seorang adalah si anu, tidak disebutkan namanya, walaupun nanti kalau dalam riwayat disebutkan namanya ya. Cuma dalam hal ini beliau sembunyikan ya. Tadhkuru min salatiha ya. Kemudian Ibunda Aisyah menceritakan tentang salat wanita tersebut ya. Maka kemudian maksudnya dalam hal ini menceritakan itu karena luar biasa ya, tekunnya sholatnya ya, tekunnya sholatnya. Jarang ada orang yang melaksanakan sholat seperti orang tersebut atau punya kelebihan dalam ketekunan melaksanakan sholat, maka diceritakan. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mah, jangan demikian. Bahasa Indonesia, jangan demikian. Alaikum bima tutiquna ya. Hendaklah kalian itu berbuat bima tutiqun, sesuai dengan kekuatanmu semua saja ya, bima. Fawallah, artinya jangan di luar kemampuan. Fawallahi, demi Allah, la yamullullahu hatta tamullu, sesungguhnya Allah itu tidak pernah bosan, maksudnya dalam memberikan pahala, sampai kalian sendiri bosan dalam melaksanakan amal tersebut. Wa kana ahabbud din ilaihi ya, adalah cara agama yang dicintai oleh Allah, madawama sahibuhu alaihi, yang dilakukan oleh pelakunya dengan terus menerus walaupun sedikit ya. Jadi sesuatu perkara agama yang dicintai oleh Allah itu adalah apa yang dilakukan oleh pelakunya dengan berturut-turut atau berlangsung terus ya, berketerusan ya. Nanti ada yang menyebutkan tambahnya wa in qalla, walaupun sedikit ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis yang ke-43 dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim hadis yang ke-1834, kemudian Imam Ahmad juga meriwayatkannya pada hadis 24.245. Jamaah sekalian asyhadakumullah, wa mah kalimatun nahi wa zahrin. Kata mah itu kata untuk melarang ya, dan mencegah. Jangan demikian, mah. Kayak la ya, tapi lebih kepada nanti ini bahasanya bahasa lain dari kata la taf'al hadza, jangan kamu melakukan ini ya. Intinya mencegah, melarang ya. Mah, jangan kamu lakukan demikian. Kemudian wa makna la yamullullah, makna dari la yamalullah ya, yamalullah adalah Allah tidak bosan. Maksudnya bosan di sini adalah bosan bahwa Allah tidak akan memutus pahalamu padamu semua dan balasan-balasan yang diberikan atas amal-amalmu ya. Enggak akan bosan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala. Dan tidak akan melakukan amalan-amalan yang sebagaimana dilakukan oleh orang yang bosan. Mungkin kalau kita sudah bosan, kesel aku wis ngene wae. Nah,
Allah tidak pernah seperti itu, ya. Allah tidak pernah seperti itu. Ketika seorang hamba mungkin pada tingkatan tertentu, aku wis kesel sholat misalnya, ada orang yang seperti itu, wah aku ternyata sholat, ternyata Allah tidak memperhatikanku misalnya, maka sejatinya itu menunjukkan kebosanan dia dalam beramal soleh. Dan Allah tidak pernah bosan dalam memberikan pahala kepada hamba-hambanya. Ya. Jamaah sekalian sadaqakumullah, hadis pertama ini disebutkan adalah karahatu kasratul ibadah khasyatul mal wal futun. Dimakruhkan memperbanyak ibadah yang ditakutkan darinya rasa bosan dan kemudian akhirnya berhenti dari melaksanakan amal ibadah tersebut. Ya. Jadi makruh terlalu berlebihan dalam ibadah yang mengakibatkan dia terputus dalam ibadahnya atau dasarnya futur, ya. Saking semangatnya sampai mengakibatkan pada dirinya nanti pada titik tertentu kejenuhan, kebosanan, kemudian akhirnya dia futur, tidak mau melaksanakan amal soleh lagi. Apalagi kalau kemudian dia dapati di sisi satu dia sudah berusaha beramal soleh, di sisi lain apa yang dia harapkan dari Allah ternyata tidak diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Kan ada misalnya ada orang yang beramal ingin mendapatkan A misalnya, terutama diantaranya dalam misalnya harta, ya. Barang siapa yang berinfak Allah akan lipat gandakan, termasuk Allah akan berikan balasan setimpal kepadanya. Dia banyak berinfak, Allah takdirkan untuk hal ini pada dirinya tidak diberikan dengan langsung bisa jadi, tapi Allah tahan, Allah berikan yang lainnya, tapi dia merasa bahwa Allah tidak memberikan kepadanya, sehingga akhirnya dia berhenti dari bersedekah, berinfak. Begitu pula dalam beramal soleh yang lainnya. Contoh misalnya sholat duha. Salah satu di antara motivasi orang melaksanakan sholat duha adalah hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang barang siapa yang sholat duha Allah akan berikan kepadanya rezeki. Nah ini, ketika dia sholat duha ternyata menurut dia, sekali lagi menurut dia, rezeki yang dia harapkan tidak ada, tidak sampai kepada dirinya. Bahkan sampai dia melaksanakan sholat duha 8 rakaat, ya, mengikuti arahan yang sudah pernah dia dapatkan. Tapi ternyata menurut dia rezeki itu tidak datang-datang. Padahal bisa jadi rezeki yang datang kepada dia bentuknya bukan hanya harta saja, tapi yang dia pikirkan bahwa rezeki itu hanya terpaut pada harta saja. Sehingga ketika rezeki yang dia harapkan tidak hadir-hadir, itu merasa bahwa Allah tidak memberikan apa yang dia inginkan, sehingga puncaknya bisa jadi akhirnya dia tidak mau beribadah lagi. Nah, puncaknya seperti itu. Atau kalaupun tidak, akan terjadi kemalasan pada dirinya, kejenuhan pada dirinya. Oleh karenanya di sini Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita semuanya al-i'tidalu wa tawassut fi ada'il ibadah. Hendaklah melakukan ibadah itu tengah-tengah, ya, tawassut, tengah-tengah. Jangan berlebihan di luar kemampuan diri kita, ya. Kemudian disebutkan di sini aktsarul a'mal sawaban, amal yang paling banyak mendapatkan pahala itu adwamuha, yang terus-menerus dilakukan, wa in qallat, walaupun bentuknya atau sedikit, ya. Sebagaimana kisah yang dulu pernah kita dapatkan, yang rutin melaksanakan qiyamul lail 2 rakaat, tapi rutin 2 rakaat terus, ya. Ternyata itu yang menjadikan sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cuma 2 rakaat. Ya, dia tidak mengejar banyaknya rakaat, tapi dia melaksanakan keistiqomahannya, berketerusannya amal tersebut, ya. Walaupun mungkin menurut manusia cuma 2 rakaat. Ya. Demikian jamaah sekalian sadaqakumullah, pembahasan pada malam hari ini. Insyaallah hadis ini masih ada keterangan berikutnya, ada 1, 2, 3 keterangan lagi dari hadis yang barusan kami bacakan. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.